There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan bahagia ya tentunya. Share kembali kegiatan aku di hari ini ya. Jadi hari itu aku mulai dengan buka-buka paket. Maaf ya teman-teman, aku buka paketnya baru sekarang, tapi bajunya itu udah aku pakai di video aku yang sebelumnya. Hehe. Nah ini aku hari ini tuh mau buat jamu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku udah siapin untuk rempah-rempahnya. Aku nih hanya buat jamu untuk pegelinu gitu loh, untuk masuk angin gitu. Nah ini tuh jamu ramuan dari nenek aku ya teman-teman. Nah ini aku pakai jahe biasa. Sebenarnya lebih bagus pakai jahe merah, tapi ini adanya jahe biasa, jadi aku buatnya pakai jahe biasa dulu. Aku pakai induk kunyit, kencur, serai, gula merah, dan asam jawa. Nah untuk pembuatannya ini mau aku bakar ya teman-teman. Untuk bumbu untuk kunyit dan jahenya tuh aku bakar dulu, karena katanya kalau dibakar itu nanti patih sarinya itu akan jauh lebih keluar gitu ya teman-teman. Tapi lebih bagusnya bakarnya itu di arang sebenarnya ya. Jadi aku ini bakarnya di kompor aja, karena aku memang nggak punya arang, nggak punya tungku arang gitu ya teman-teman. Jadi ini aku bakarnya di kompor aja, yang penting kebakar gitu. Nah ini aku mau bakar dulu. Sambil aku bakar, aku mau sapa-sapa kalian semua dulu ya. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan untuk kalian yang lagi sakit atau lagi berusaha, aku doakan semoga apa yang kalian usahakan berhasil. Dan untuk kalian yang lagi sakit, semoga kalian akan sembuh ya teman-teman. Di sini perkenalkan, aku Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana, yang hobinya beberes rumah dan mengurus anak juga suami. Di vlog aku ini nih adalah vlog ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi isiannya itu adalah seputar kegiatan ibu rumah tangga. Jadi di sini tuh aku bukan hanya membagikan aktivitas, jadi di sini tuh aku ingin menobar semangat untuk teman-teman aku nih yang masih berjuang untuk mendapatkan 1K dan 4K. Yuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama semangat ya teman-teman. Oke, kita kembali ke video. Jadi di sini tuh aku udah siap bakar. Pokoknya ini si rempah-rempahnya. Mungkin kalian yang lebih tahu cara buat jamu dan pasti tahu dan lebih jago lah tentunya ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku buat ala dan versinya aku. Jadi kalau misalnya pembuatan aku salah atau gimana, ini tuh versinya nenek aku ya. Jadi ini tuh aku belajar dari nenek aku. Ini tuh berguna banget sih untuk Pak suami. Apalagi Pak suami tuh kerja malam, kena angin malam ya. Jadi cocok banget kalau dikasih jamu ini. Aku tuh sebenarnya lebih suka buat jamu sendiri ya teman-teman, karena kan lebih alami gitu ya. Kalau kita beli itu banyak sari gulanya gitu ya enggak sih. Nah ini aku aturnya sih sebenarnya bagusan diparut ya teman-teman, tapi aku nggak mau ribet ya, biasalah mama ya mau cepat. Dan ini mau aku blender aja. Sebenarnya kalau di blender juga tetap bagus kok hasilnya, asalkan kita blendernya itu nggak yang banyak air ya. Pokoknya kita atur aja untuk kekentalannya. Jangan salpok sama Pak suami itu lagi makan, tadi habis makan itu kayaknya Pak suami ya, jadi dia duduk di situ. Nah ini tuh aku tadi awalnya blender si kencur ya, aku nggak satuin, aku blender kencurnya dulu sama jahenya gitu biar warnanya nggak bersatu ya. Kalau kita blender kunyit kan warnanya kuning ngejreng ya teman-teman. Jadi ini aku pisahin dulu, ini aku blender kunyit. Aku blender untuk si kencur dan untuk jahenya.
Dan ini nanti aku mau lanjut untuk blender si kunyitnya. Nah ini tuh bermanfaat banget ya teman-teman untuk kita IRT juga, ini pokoknya bermanfaat. Kalau untuk yang melahirkan bisa ditambah daun sirih dan manjakani ya. Kalau untuk yang baru melahirkan gitu. Tapi ini tuh untuk penambah kesehatan aja gitu. Itu herbal alami ya yang turun-temurun banget sih di keluarga aku. Jadi ini tuh udah selesai ya, aku ambil itu tuh tadi semua tuh aku jadiin cuman beberapa gelas aja biar rasanya tuh lebih nikmat. Ini aku masukin geprekan serai 3 batang dan ini mau aku iris juga untuk gula jawanya. Aku pakai separuh aja karena kan kalau manis-manis namanya nggak jamu, kolak. Betul nggak sih? Kalau dia manis ntar namanya nggak jamu lagi tapi kolak. Ini tuh biar dia nggak getir aja gitu, biar masih enak diminum, makanya aku kasih gula merah. Tapi aku nggak ada tambah gula ini ya, gula putih, aku cukup pakai gula merah aja. Dan itu aku kasih asam jawa juga ya, biar rasanya tuh lebih netral gitu, lebih bagus dan lebih nggak enak gitu ya pas diminum. Nah ini tuh sebenarnya kalau pakai gula aren asli tuh lebih bagus banget loh teman-teman. Kita nggak perlu pakai banyak, pakai sedikit aja udah cukup. Tapi ini aja udah membantu deh untuk kesehatan ya. Kalau yang rajin nih bisa nih dibuat. Apalagi kita ngerebusnya tuh pakai kendi. Pada tahu nggak sih kendi? Kendi itu yang kayak perebus tapi dia dibuat dari tanah liat gitu loh. Itu malah bagus banget kalau mau untuk rebus jamu. Tapi aku nggak punya, jadi aku pakai bekas kosmos aku yang lama. Masih bermanfaat banget ya untuk periuk atau tempat kosmos yang lama ini tuh aku simpan, berguna banget untuk buat jamu. Karena buat jamu ini nggak bisa kita campur ya sama kuali-kuali kita yang lain karena bekasnya itu bisa jelek banget. Jadi aku manfaatin untuk tempat kosmos. Itu udah jadi ya jamu aku. Sebenarnya itu jamunya bukan buat aku sih ya teman-teman. Itu tuh aku buatin untuk tetangga aku. Dia tuh lagi sakit, jadi tuh aku ingin buatin dia jamu biar dia tuh lekas sembuh. Karena aku gini loh, kalau ada orang yang sakit tuh aku narik ke diri aku gitu. Kalau aku sakit rasanya pasti sakit banget gitu, jadi aku sebisanya aku ya aku bantu gitu. Jadi aku bisa buat jamu, aku buatin jamu, tapi bahan-bahannya dari dia sih. Aku bilang beliin bahan-bahannya, nanti aku buatin jamu gitu, jadi dia beliin. Ya semoga aja dengan minum jamu aku nanti dia bisa agak lebih relax gitu ya, agak lebih fresh gitu sih untuk badannya. Apalagi kan dia lagi menyusui juga ya kan, kasihan anaknya nanti kalau kurang nutrisi gitu. Kalau bundanya sakit pastikan anaknya susunya itu jadi walaupun dia makan bergizi, kalau lagi sakit kan nutrisinya itu menyerap banyak ke tubuh bundanya gitu ya. Jadi kalau dia minum jamu kan bisa menutrisi ke air susu juga, apalagi kan kunyit bagus banget tuh untuk air susu. Oke deh lanjut, ini aku mau lipatin pakaian ya untuk buat jamunya udah. Jadi ini aku udah linu matanya, matanya linu. Pokoknya ada pegel lihat cucian aku yang gak pernah ada habisnya di kamar sebelah itu. Kadang-kadang aku pengennya tuh diangkatin jemurnya langsung dilipet gitu. Kadang maunya kayak gitu, tapi memang magernya ini nggak bisa dilawan. Hati ini memang magernya memang luar biasa ya teman-teman. Aku tuh paling mager banget kalau udah suruh ngelipat baju gini tuh, paling nggak suka gitu. Malahan kalau bisa tuh baju diangerin, udah dijemur pakai anger, udah dimasukin gitu ke lemari. Tapi akunya nggak punya lemari yang untuk dicantol-cantolin gitu ya. Jadinya ya udah deh, apalah daya harus dilipatin juga. Ya mau pensiun nunggu gadis-gadis kecil aku besar, entah kapan besarnya. Lama banget kayaknya ya besarnya. Ya semoga aja nanti kalau mereka udah besar aku bisa pensiun nih, ngerjain yang namanya cuci baju, ngelipetin baju. Pokoknya kalau mereka udah besar tuh aku pengen jadi ratu. Ya kita nggak tahu juga ke depannya kayak mana. Nah tuh lihat dia tuh sibuk main handphone dari tadi, dia malah yang kayak ratu ya. Aku ngelipatin baju, dianya main handphone.
Tapi ya mudah-mudahan ya selama aku beraktivitas di rumah atau gimana tuh anak aku nggak pernah ganggu gitu. Ada beberapa orang gitu ya kan, nggak tahu juga sih kan karakter anak-anak beda-beda. Dia tuh nggak bisa ngelipeti baju kalau anaknya nggak tidur, dia tuh nggak bisa masak kalau anaknya nggak tidur gitu. Dia tuh nggak bisa bersihin rumah kalau anaknya nggak tidur gitu. Kalau aku yang penting anak aku kenyang nggak sakit, mudah-mudahan aku aktivitas apa-apa tuh nggak akan diganggu gitu. Yang penting dia kenyang perutnya, udah mandi, pokoknya dianya tuh nggak sakit, udah pasti dianya nggak akan ganggu. Tapi kalau dia nggak enak badan atau dia lapar, pasti dia akan ganggu aku. Tapi kalau sepanjang ini sih nggak pernah sih dia ganggu aktivitas aku ya. Kalau aku udah ngelipetin gini ya dia nggak akan nyerakin gitu, paling dia hanya lihatin gitu. Ya alhamdulillah dia punya anak yang pengertian walaupun umurnya masih 2 tahun ya. Tapi dia tuh udah ngerti gitu kalau aku bilang jangan. Oke deh, ini udah selesai ya untuk lipat-lipat bajunya. Jadi mau lanjut aku simpanin aja ke lemari. Aku lemarinya cuma satu ya teman-teman. Sebenarnya pengen sih beli lemari yang laci-laci gitu, biar untuk dikhususin baju anak-anak gitu ya kan. Tapi budgetnya belum ada. Masih di seperti biasa ya teman-teman, budgetnya belum ada. Semoga aja kita diberikan rezeki deh suatu hari nanti, entah kapan, yang penting kita berusaha dan berdoa, itu aja intinya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur ya, karena aku mau nyalon dulu. Sampai sini dulu ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya, serta hidupkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang baru nemu channel aku, agar kalian selalu dapat menerima notifikasi setiap aku upload video terbaru selanjutnya. Oke deh, terima kasih ya aku ucapkan untuk kalian semua yang udah selalu setia nontonin video aku sampai di titik ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.